Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang atau saya ingin sharing tentang sistem akuntansi di Odoo. Nah, jadi Odoo itu apa? Odoo itu merupakan eh, aplikasi ERP atau framework ERP. ERP itu Enterprise Resource Planning, artinya itu atau di mana sebuah sistem memiliki banyak aplikasi yang di dalamnya itu saling terintegrasi. Nah, di sini ada contohnya itu aplikasi di sini di sistem ERP saya ini sudah ada aplikasi untuk discuss atau chatting, ada untuk penjualan, ada untuk purchase, ada akuntansi nanti yang akan kita bahas di penjelasan kali ini. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Nah, jadi ERP itu atau kepanjangannya Enterprise Resource Planning merupakan sistem yang di dalamnya itu banyak aplikasi yang sudah saling terintegrasi. Gitu ya. Oke, nanti kita akan mulai bahas lagi ke dalam modul-modulnya, namun untuk kali ini kita fokus dulu ke sistem akuntansinya. Perlu teman-teman tahu di video kali ini juga kita ini masih pertama atau permulaan untuk video akuntansi, jadi ini untuk summarize-nya dulu teman-teman ya. Oke, nah di sini ada dashboard. Ketika kita pertama kali membuka akuntansi ini, kita klik sistem akuntansi ini atau accounting itu, nah kita akan masuk ke dashboard ini. Nah di sini di tampilan dashboard ini akan ditampilin jurnal-jurnal kita teman-teman ya. Ini ada jurnal customer invoice, ada jurnal vendor bills, ada miscellaneous, ada bank dan cash. Nah, ini kalau kita lihat di settingannya itu sebenarnya bisa disetting dari sini. Tampilannya itu adalah dari set configuration jurnal sini. Nah, di sini ada 7, tapi kenapa di sini ada 5? Karena ini ada kita filter favorit. Favorit ini biasanya untuk yang sering kita pakai, makanya kita buat favoritnya. Jadi di sini favoritnya itu atau pada umum yang sering kita gunakan itu adalah 5 ini. Oke. Nah, itu untuk dashboard teman-teman. Kemudian kita pindah ke menu customers. Menu customers ini adalah menu di mana itu yang berhubungan dengan customer atau pelanggan kita teman-teman. Kita sebagai pemilik PT atau PT kita itu memiliki pelanggan. Nah, jadi dari menu customer ini itu yang berhubungan nanti dengan pelanggan. Nah, contohnya di sini teman-teman, kita contohnya memiliki atau nama perusahaan kita itu adalah PT ABC. Nah, di sini kalau kita bisa lihat company-nya itu kita anggap kita punya PT namanya PT ABC ini teman-teman ya. Oke, anggap kita punya PT namanya PT ABC. Oke, sorry. PT ABC kita balik lagi ke akuntansi tadi. Kita balik ke customer invoice itu. Jadi PT ABC atau perusahaan kita ini memiliki pelanggan. Nah, itu kita biasanya olahnya dari menu customers ini. Nah, jadi di sini semua. Nah, pertama itu customer invoice. Customer invoice ini adalah invoice untuk pelanggan kita. Atau ketika kita melakukan penjualan barang, maka kita catatnya di invoice ini. Nah, invoice-nya itu kita catat dari sini gitu maksudnya teman-teman ya. Customer invoice. Nah, akan tercatat di sini semua. Oke. Kemudian credit notes ini. Credit notes ini adalah ketika kita sudah melakukan penjualan barang, tapi ternyata customer-nya atau barang yang sudah kita jual ini dikembaliin oleh customer. Mungkin alasannya rusak atau tidak jadi beli dan lain-lain, maka kita bukanya dari credit notes ini atau kita catatnya dari sini gitu teman-teman ya, ketika dikembaliin barangnya ke sini. Oke, kemudian di sini ada payments. Payments ini adalah pelanggan atau customer kita melakukan pembayaran ke kita. Nah, itu baik itu pembayaran ketika dia membeli barang, nah bisa dilakukan dari sini. Gitu. Kita bisa melakukan manual payment dari sini. Oke teman-teman ya. Oke, payment itu biasanya kalau dia di customer invoice ini, dari sini juga bisa melakukan payment atau register payment. Nah, contohnya ini kita confirm ya. Kita confirm dulu ini. Nah, jadi di sini bisa register payment juga teman-teman. Jadi customer itu melakukan pembayaran, kita registernya dari sini. Oke, tapi ada juga yang manual dari sini. Misalnya
nggak ada hubungannya dengan invoice di kita ini, di menu invoice ini nggak ada hubungannya. Customer melakukan pembayaran ke kita mungkin untuk uh, pembayaran DP atau apa gitu ya, atau mereka mau deposit ke kita, bisa kita catatnya dari sini gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya payment ini adalah kita atau si PT ABC menerima uang dari pihak luar, baik itu customer ataupun pelanggan gitu teman-teman ya. Follow up report ini adalah report yang terkait invoice kita ataupun yang memiliki sebuah yang perlu dilakukan aksi, misalnya pencatatan kita bisa atau penagihan kita bisa catatnya di sini. Ini kalau kita lihat filternya ini. Ini juga berhubungan dengan ke pelanggan kita teman-teman ya. Oke, kemudian ada produk. Produk ini akan menuju halaman yang dimana kita punya produk atau jasa yang kita jual teman-teman. Kita bisa lihatnya dari sini. Oke. Kemudian ada customer. Customer ini adalah pelanggan kita. Kalau kita punya pelanggan baru, kita bisa tambah dari sini gitu teman-teman ya. Oke, kemudian ini e-faktur, biasa e-faktur. Nah, kemudian ada bills, ada vendors. Kita pindah ke menu vendors. Kita coba klik menu vendors ini. Jadi sini ada bills, ada refund payment, products dan vendors. Ini kebalikan dari customer ini. Kalau customer itu adalah kita yang menjual barang atau kita punya pelanggan. Nah, kalau vendors ini kita merupakan pelanggan orang lain gitu. Jadi kita yang membeli jasa atau barang kepada vendor ini atau pihak luar yang kita pakai jasanya gitu teman-teman ya. Nah, jadi bills ini kebalikan dari sini, lawannya dari invoice ini. Bills ini merupakan kita melakukan pembelian yang nantinya akan perlu kita bayarkan gitu ya teman-teman ya. Kalau refund ini kita yang melakukan pengembalian barang yang sudah kita beli gitu, kebalikan dari credit notes ini teman-teman. Kemudian ada payment. Payment ini kita yang melakukan pembayaran atau kita yang melakukan atau mengeluarkan uang. Kalau di sini kita menerima uang gitu. Oke. Dan ada produk. Produk ini sama dengan yang di sini tadi, cuman bedanya ini biasanya produknya yang punya vendor gitu teman-teman ya. Kalau ini yang biasanya untuk produk-produk yang kita bisa jual gitu. Oke, kemudian ada vendors. Vendors ini yaitu pihak luar yang kita pakai jasanya. Kalau di sini customer adalah pihak luar yang memakai jasa kita gitu ya, atau membeli produk dari kita. Oke, itu terkait customer dan vendor. Kita pindah ke accounting, ke menu accounting. Nah, di sini inilah sebenarnya menu atau uh, yang pokoknya di Odoo akuntansi. Nah, di sini kita bisa lihat journal entries, ada jurnal maksudnya miscellaneous itu ada jurnal entries-nya juga, ada jurnal sales, ada forecast, ada bank dan cash, ada miscellaneous juga. Oke, kemudian ada ledger, general ledger atau buku besar, ada partner ledger, dan ada automatic aset dan lain-lainnya teman-teman ya. Oke, kita bahas dari sini. Mungkin ini enggak semua saya bahas ya satu-satu ya, yang umum-umumnya saja. Dan ini juga hanya sekilas. Nanti video-video selanjutnya mudah-mudahan kita akan bahas satu-satu dan buat case-case-nya satu-satu juga teman-teman. Journal entries ini adalah ya pencatatan jurnal kita ketika kita melakukan penjurnalan secara manual. Nah, dia akan tercatatnya di sini teman-teman. Gitu ya. Contohnya nih, jadi kan jurnal itu jurnal itu kan kita mencatatkan sebuah transaksi yang mana ada uh, sebab dan akibatnya. Maksudnya sebab dan akibatnya itu adalah uang transaksi itu kan misalnya kita menerima uang dan uangnya itu datang karena apa gitu, atau misalnya karena penjualan dan lain-lainnya gitu teman-teman ya. Contohnya di sini penjualan sepatu nih. Penjualan sepatu ini kan berarti kita melakukan penjualan, kita terima uang masuk ke cash kita, dan kita juga ada pendapatan di kredit itu 100.000 gitu teman-teman ya. Karena ini misalnya kita melakukan jual sepatu, kita melakukan ada pendapatan 100.000 pertama di kredit, dan kita
cash kita bertambah di debit 100.000 teman-teman ya. Itu untuk penjurnalan. Nah, kalau teman-teman mahir di accounting, tentunya teman-teman juga sudah tahu ini gitu ya. Kenapa cash debit dan ini kredit gitu, itu penjurnalan umum gitu, teman-teman ya. Oke, kemudian kita pindah ke jurnal. Ini juga jurnal juga, ini untuk sales. Sales ini adalah jurnal atau pencatatan yang pendapatan kita, teman-teman. Kita melakukan penjualan gitu. Kemudian ada juga accounting, ada juga purchase. Ini adalah jurnal untuk pencatatan ketika kita melakukan pembelian barang ke vendor tadi. Jadi kebalikan dari sales ini. Bank dan cash ini adalah pencatatan jurnal untuk terkait cash ataupun bank yang kita punya, teman-teman. Miscellaneous ini adalah pencatatan atau jurnal pencatatan yang untuk hal-hal lain gitu, teman-teman ya, yang intinya dia yang hal lain yang bisa kita catatkan ke sini, yang random gitu, teman-teman. Oke, kemudian ada general ledger atau buku besar, ada partner ledger, ada deferred asset, ini untuk jurnal aset. Deferred revenues ini adalah penghasilan yang sudah kita terima tapi kita belum jual barangnya gitu. Ini penghasilan yang diterima di awal gitu, teman-teman ya. Kemudian ada deferred expenses, adalah uang yang sudah kita bayarkan tapi kita belum terima barang atau jasanya gitu. Jadi kebalikan dari revenues ini. Oke, ada reconciliation dan locage. Oke, nanti mungkin kita akan bahas satu-satu, teman-teman. Kemudian di sini ada reporting, ini laporan. Ada laporan profit dan loss atau laporan laba rugi, ada balance sheet atau neraca, ada summary, ini ada juga cash flow statement atau arus kas, ada report partner ledger, receivable, dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau configuration ini adalah untuk biasanya ini untuk dipakai oleh administrator dari ininya si akuntansinya. Jadi untuk setting-setting sebelum bisa dipakai sistem akuntansi ini, misalnya menambah bank, menambah taxes, menambah jurnalnya, kan tadi ada jurnalnya itu sekarang ada 7 ya, misalnya ada jurnal lain lagi mau ditambah gitu. Biasanya itu administrator akuntansinya. Nah, kita fokus yang ini dulu. Nah, sebenarnya akuntansi ini sama seperti akuntansi manual pada umumnya, cuman dibuat ke sistem itu untuk memudahkan seorang akuntan gitu, teman-teman. Nah, jadi itu sebenarnya kurang lebih ya untuk tujuannya untuk memudahkan si akuntan lah gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman baru pertama masuk ke sistem mode ini, saya juga yakin teman-teman kalau udah paham akuntansi ini sudah nggak terlalu sulit lagi gitu, udah paham, lebih memahami gitu ya, teman-teman ya. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Next time kita akan coba masuk ke case-nya, misalnya contoh create invoice, jurnalnya masuk kemana, create dia masuk jurnalnya kemana, dan akun-akunnya masuk kemana gitu, teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman, selamat malam.